masukan yang disampaikan Pak Tazi tadi itu, saya kira ini bukan sebatas inovasi tapi juga sedekah. Hanya saja di era modern ini hidup dengan keikhlasan itu tidak cukup. Jadi tidak harus ikhlas ya? Ikhlas harus, tapi tidak cukup. Oh, tidak cukup. Ya, harus disertai dengan ini dalam pandangan saya itu penegakan hukum ya. Misalnya kayak KAFI itu menurut saya perlu didaftarkan dipatenkan itu ya. Jangan sampai nanti suatu saat produknya melimpah, spesifikasinya sama, kemudian dikasih merek lain. Nah itu meskipun kita ikhlas, tapi kita kehilangan momentum untuk pengabdian. Sebab kalau itu diatasnamakan win misalnya, saya kira sedekah win bukan hanya dalam konteks keikhlasan, tapi juga sosialisasi win juga ikut kemana-mana seiring dengan menyebarnya produk-produk itu. Ya. Nah kemudian sedekah di era sekarang memang berkembang. Kebutuhan orang berkembang, nggak mungkin kita sedekah dengan satu jenis barang saja. Apa yang disampaikan Pak Tazi tadi betul-betul sedekah kontekstual itu ya. Orang perlu kafi, kita sedekah kafi. Orang perlu ilmu, kita sedekah ilmu. Orang perlu uang, kita sedekah uang. Tapi ini maksud saya gini Prof, ini konteks yang sekarang kita kan menghadapi problem COVID-19 yang saya kira kita tahu semua banyak orang yang kemudian tidak punya mata pencarian ya. Tadi kalau yang ditanggung oleh Pak Tazi kan hanya satu orang, mungkin yang lain-lain bagaimana? Iya. Apa yang bisa dilakukan? Ini kaitannya juga dengan takdir ya. Orang selama ini membagi takdir itu ada takdir mubrom, takdir mu'alak. Artinya yang melarat ya biarkan aja karena itu takdir begitu. Ya ini semua kita anggap sebagai takdir mu'alak. Jadi takdir itu bisa diperbaiki. Kalau kita mengatakan takdir itu adalah takdir mubrom ya, semuanya tidak bisa dirubah, sudah tercatat di lauh mahfuz, maka ini akan membuat setiap orang tidak kreatif. Jadi takdir yang selama ini dipahami mubrom, mutlak nggak bisa dirubah, itu digeser ke yang level kedua tadi, takdir mu'alak. Bahwa kematian, rezeki, kemakmuran, mafsadat itu bisa diupayakan. Kalau orang tidak mau bergerak ke sana, pasti pilihan takdirnya akan dapat yang terjelek. Termasuk supir taksi dan seluruh pekerja informal yang pendapatannya harian itu ya. Dia harus merubah setir. Jangan sampai sudah jelas taksi nggak dapat konsumen, dia bertahan di situ. Nah, berarti ini tidak kontekstual, dan untuk merubah ke sana memang perlu pendampingan tadi. Supir yang tidak menemukan orang seperti Pak Tazi tadi kan akan kehilangan, harus berbuat apa. Tapi begitu ada pendampingan, ini baru seorang Pak Tazi. Belum kalau Prof Samsul, Prof Lutfi juga ikut seperti Pak Tazi tadi melakukan pendampingan. Kalau Prof Yasin sendiri? Saya di Pajen juga ada itu. Saya kira Pak Rektor juga sudah bagus ya turun tangan semua ini. Perlu pendampingan. Orang-orang yang bekerja secara mindset tunggal itu harus diberikan alternatif-alternatif untuk merubah, menggeser pola pikirnya yang tidak monoton. Jadi artinya kita memberi uang, memberi beras, tapi juga memberi pendampingan begitu ya? Ya, itu lebih bagus lagi. Kalau nggak ada uang, ilmu itu juga bagus, karena itu lebih strategis, lebih produktif. Dikasih beras, dikasih uang, sehari dua hari habis. Dikasih ilmu, nanti dia akan menularkan lagi pada yang lain. Jadi seperti konsep multi level marketing dalam Islam gitu ya. Orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan yang sama jika ada orang yang melakukan, dan itu akan bersambung. Seperti proses memaparnya COVID Corona. Satu orang kemudian memapar dua orang memapar empat orang memapar 8 orang. Artinya mengkoronakan sodakoh gitu ya? Proses pemaparannya sama. Jadi satu orang kepada satu orang menyebar 2 orang, 4 orang dan sebagainya. Jadi terima kasih. Munculnya bahaya itu seimbang dengan potensi penyelesaiannya.